Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati pihak Yayasan Fastabikul Khairat, yang saya hormati Bapak Dr. Andes Joko Wahyono, sahabat saya, manajer pengembangan Fastabikul Khairat. Yang saya hormati sahabat saya juga ini ada Pak Rahman, sama-sama dosen di Widyagama. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Fastabikul Khairat, Bapak Ibu para undangan, anak-anakku yang berbahagia yang tidak bisa saya sebutkan semuanya satu persatu. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang istimewa ini, di ruangan yang istimewa ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dan saya memberikan apresiasi yang tinggi dan sebesar-besarnya kepada pihak panitia, terutama atas dukungan dari semua orang tua bisa melaksanakan kegiatan seperti ini. Ini menunjukkan bahwa sekolah kita adalah sekolah yang dicintai dan mendapat support dari semua pihak. Artinya ada 3 pihak yang berkepentingan. Yang pertama tentu adalah pihak sekolah yang memiliki guru-guru, ustadz-ustadz ya, yang memiliki kompetensi dan semangat yang luar biasa mengajar anak kita dari Senin sampai hari Jumat, bahkan juga secara online, semata-mata untuk menciptakan generasi kita yang unggul serta memiliki akhlak yang mulia. Yang kedua adalah anak-anakku sekalian yang hari ini akan diwisuda ya dalam sebuah ruangan, dan mudah-mudahan tadi seperti harapan ketua panitia memakai nama Amerta ya. Saya ingat dulu ada cerita wayang, ada Tirta Amerta ya, air keabadian ya. Tetapi harapannya nanti ya, pesan yang disampaikan adalah jangan pernah melupakan siapa yang berjasa kepada Anda. Orang tua yang memang menjadi penanggung jawab utama. Guru yang utama itu adalah di keluarga. Mereka memenuhi semua keperluan kita dari sejak kita bangun sampai kita tidur. Mereka juga mempersiapkan masa depan kita dengan memasukkan kita ke sekolah-sekolah yang bagus. Juga akan menyiapkan baik itu energi, tenaga, pikiran ya, setiap hari. Termasuk juga mendoakan kita selalu dalam kehidupan kita. Nah, ini adalah pihak yang harus selalu diingat oleh anak-anak kita, selalu mendoakan juga kepada orang tua. Kita jangan sampai lupa untuk berbakti kepada mereka. Yang kedua, guru ya yang di sekolah, yang membantu kita untuk mengetahui, yang mengajarkan kita ilmu, yang membenarkan kita ya ketika kita berbuat salah, yang mengajarkan kita disiplin. Nah, 2 orang ini atau 2 pihak ini tentunya yang harus abadi di hati kita, selalu hadir dalam pikiran-pikiran kita ya, dalam setiap ibadah, sholat ya, tidak melupakan untuk mendoakan kepada mereka semua. Yang ketiga, pihak yang paling penting juga ya adalah orang tua. Nah, orang tua di sini baik itu Bapak maupun Ibu ya, kita dari Dinas Pendidikan mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya karena sudah memberikan ya kesempatan belajar pendidikan ya, hak pendidikan kepada anak-anak kita. Memasukkan anak-anak Bapak Ibu ke Fastabikul merupakan bentuk tanggung jawab yang sangat luar biasa. Karena Fastabikul ini adalah sebuah lembaga yang menurut
pandangan kami dari Dinas Pendidikan adalah salah satu sekolah unggul yang ada di Kota Samarinda. Tadi Pak Joko sudah menyampaikan tantangan internasional, bahwa dunia akan berubah. Setiap hari kita akan bersentuhan dengan artificial intelligence. HP yang dulunya ya pernah menjadi momok oleh guru karena di situ mengganggu konsentrasi, ini mau tidak mau akan menjadi bagian dari hidup kita. Nah, tantangannya adalah tidak mungkin kita akan menutup diri ya terhadap teknologi. Tidak mungkin kita melarang 24 jam anak-anak kita untuk tidak menggunakan teknologi. Karena memang positif dan negatifnya ada. Positifnya tentu ilmu. Sekarang ini ilmu apapun bisa dipelajari melalui media teknologi. Ibu-ibu saja atau bapak-bapak sebagian kalau dulu belanja harus ke pasar atau ke mall, sekarang kan sudah tidak. Cukup dengan klik Shopee, apalagi selain Shopee? Nah, banyak kan? Belum lagi TikTok, ya. Banyak UMKM di Kota Samarinda tumbuh menjamur, itu belajarnya tidak melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pemerintah. Sebagian besar itu mengambil ilmu-ilmu yang ada di teknologi kita, di gadget kita. Karena kalau harus belajar kepada sumbernya, kita harus ke Jawa, ke luar negeri, jauh dan lama, membutuhkan biaya. Tapi dengan adanya teknologi, Bapak dan Ibu, orang-orang di sekitar kita, Kota Samarinda itu menjadi kota yang sekarang ekonominya semakin meningkat. Apa buktinya? Buktinya menjamur sekarang bisnis-bisnis online. Ya, kalau dulu setiap Sabtu dan Minggu mal-mal penuh. Sekarang mal-mal biasa-biasa, tapi penghasilan dari para UMKM di Kota Samarinda itu meningkat. Setiap hari ada yang live, ya, dan lain sebagainya. Ini merupakan tantangan, tidak mungkin kita larang. Apalagi tadi sudah disampaikan oleh Pak Joko, ada pekerjaan yang akan hilang. 195 pekerjaan yang lama akan hilang Bapak Ibu. Tukang koran sudah tidak ada. Mungkin lama-lama nanti tukang parkir pun tidak ada. Ya, karena digantikan oleh pekerja-pekerja baru. Sementara itu, pekerjaan yang baru akan tumbuh 200-300 yang nama-namanya pun tidak pernah kita ketahui. Nah, ini tantangan buat anak-anak kita. Mereka tidak hanya harus belajar matematika, IPA, fisika dan lain sebagainya. Mereka juga harus belajar ilmu-ilmu yang lain. Dan ini membutuhkan kemampuan, keterbukaan, semangat kerja yang luar biasa dari kita semua. Ini harus kita hadapi bersama. Orang tua mungkin bisa memberikan peran, di rumah dikontrol. Berapa jam mereka menggunakan media sosial, berapa jam mereka menggunakan HP. Karena kemarin saya mengikuti survei di digital literasi. Ternyata 98% anak-anak kita itu adalah pengguna aktif ya internet. Dan dari 98% itu mereka banyak menghabiskan 5-8 jam sehari untuk masuk ke media tersebut. Nah, ini kalau tidak ada istilahnya itu guidance, bimbingan dari orang tua, dari guru, dari masyarakat, maka nanti dikhawatirkan mereka terlalu banyak menghabiskan waktu di gadget. Padahal kurikulum kita sudah berubah. Kurikulum yang dilaksanakan di Fastabikul dan di 320 sekolah di Kota Samarinda sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Artinya apa? Seharusnya kita tidak lagi fokus kepada hal-hal yang terkait dengan teori. Kita mulai berfokus pada pemahaman yang lebih dalam, namanya deep learning. Deep learning itu bagaimana berpikir kritis, bagaimana kreativitas, bagaimana
menghadapi masalah dan menjadi pemecah masalah. Nah, pembelajaran ke depan harus berdasarkan karya-karya. Saya yakin dan percaya Fastabikul kemarin juga ada, saya lihat presentasinya di media sosial, sudah melakukan namanya proyek penguatan pelajar Pancasila. Nah, ini hal yang baru Bapak Ibu. Jadi kalau dulu setiap pembelajaran diakhiri dengan ujian atau ulangan, ke depan setiap pembelajaran harus diakhiri dengan karya dan perubahan keterampilan. Tepuk tangan dulu dong ya. Berarti ke depan anak-anak kita ini akan menguasai banyak keterampilan secara praktik, bukan lagi teori. Karena apa? Samarinda juga ditunjuk sebagai daerah pendukung IKN. Kemarin ketika ada diskusi dikatakan bahwa banyak pekerja-pekerja di IKN itu yang masih diambil dari luar Kalimantan Timur. Mengapa? Karena ternyata ada gap. Ya, kebanyakan orang-orang yang bekerja di IKN adalah orang-orang yang memiliki keterampilan yang tingkat tinggi. Mungkin seorang pembuat konstruksi, pekerja ekonomi, kemudian penyedia dan lain sebagainya. Sementara kita di Kalimantan Timur masih memiliki kekurangan. Nah, ini harus menjadi tantangan kita semua, bahwa sekolah-sekolah itu tidak lagi mengajarkan teori. Sekolah-sekolah harus menjawab kekurangan-kekurangan keterampilan itu dengan memasukkan ilmu-ilmu dan keterampilan yang harus bisa dikuasai anak-anak kita, dan itu akan digunakan di masa depan kita. Di sekolah tidak haram ada eskul coding. Tahu ya coding ya? Coding itu bagaimana membuat aplikasi. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Joko, semua dikuasai oleh aplikasi artificial intelligence, dan artificial intelligence itu dibuat oleh orang luar. Nah, seharusnya anak-anak kita diajarkan seperti itu. Bagaimana membuat aplikasi yang sederhana. Bagaimana cara membuat aplikasi pengumpulan nilai, nanti bisa membantu gurunya. Membuat aplikasi bagaimana membuang sampah yang baik di sekolah. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat digunakan oleh orang tua. Misalnya bagaimana manajemen keuangan, uang saku mereka, itu bisa dibuat oleh anak-anak kita sendiri. Jadi saya menghimbau kepada kita semua, terutama praktisi pendidikan, ini ada banyak tantangan-tantangan kita, dan kita harus melakukan perubahan. Kita tidak hanya menuntut anak-anak kita juga melakukan perubahan, tetapi kita mulai dari diri kita sendiri. Sekolah berubah, orang tua juga harus berubah cara menghadapi anak-anak kita. Karena anak-anak yang hadir di depan kita ini, 5-10 tahun yang akan datang, akan menjadi pemimpin bangsa kita. Yang hadir di sini tidak perlu lagi kita cari calon wali kota, mereka ada di sini. Tepuk tangan. Ya, di antara mereka ini ada yang menjadi gubernur, ada yang menjadi calon presiden, ada yang menjadi calon bos sawit, ada yang menjadi calon bos batubara. Mereka ada di depan kita. Jadi berilah support yang sebaik-baiknya kepada mereka, dan tidak perlu untuk takut dengan perubahan. Karena perubahan itu adalah sebuah hal yang niscaya dan terjadi setiap hari. Oleh karena itu, marilah kita menyatukan pikiran, energi kita, melakukan hal-hal yang positif. Kita mendukung anak-anak kita yang hari ini wisuda untuk mendapatkan pendidikan yang baik, mendapatkan keterampilan yang baik. Kita bantu mereka untuk menjadi calon-calon pemimpin bagi bangsa dan negara kita. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Ikan gabus, ikan sepat, makin cepat makin bagus ya. Satu lagi, makan durian dengan kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.